least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Unen dimanapun berada. Senang sekali saya Winda Fatmaliana hadir dalam podcast official Unen, informatif, edukatif, dan inspiratif. Sobat Unen, di pagi hari ini ya, Winda datang dari UPT Universitas Andalas, yakni perpustakaan, yang akan memberikan podcast menarik dan informatif ya, seputar tentang perpustakaan dengan tema Ayo ke Perpustakaan. Yang pastinya, Sobat Unen, perpustakaan merupakan suatu tempat pembelajaran yang penting dalam universitas ya. Apalagi bisa untuk belajar dan mencari ilmu tentunya. Sobat Unen, saat ini yang menjadi bintang tamu kita ya ada Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas, yakninya Dr. Andes Yasir Esos. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Nanda. Nah, sudah sarapan Bapak di pagi hari ini? Sudah, Nanda. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan Bapak apalagi di UNEN pastinya ya, Universitas Andalas ini sudah menerima puluhan mahasiswa baru. Pasti belum tahu ya tentang perpustakaan kita. Pasti Bapak ini pasti sudah sangat penasaran sekali ya mahasiswa baru ya. Apa aja sih yang ada di perpustakaan kita, Bapak? Bisa Bapak jelaskan? Terima kasih Ananda. Sebelum menjawab pertanyaan itu, sebagai pantun pemuka dari Bapak, Universitas Andalas PTN terkemuka, UPT Perpustakaan sebagai jantungnya, tulus dan ikhlas pemustaka melayani, tulus ikhlas pustakawan melayani pemustaka dengan fasilitas yang ada menuju layanan prima. Jadi seperti bait pertama tadi itu, bahwa perpustakaan sebagai jantung universitas, dengan demikian komponen perpustakaan memegang peranan penting di dalam melayani mahasiswa, baik mahasiswa lama secara umum dan khususnya alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyambut mahasiswa baru untuk dilayani di perpustakaan Universitas Andalas, tentunya dengan persyaratan yang telah diatur oleh perpustakaan nantinya. Demikian. Lalu apa saja Pak yang ada di perpustakaan kita? Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi perpustakaan Universitas Andalas saat ini memang mengalami peningkatan ya, dari aspek fasilitas dan sarana-sarana yang ada, termasuk juga dengan para sumber daya manusia yang ada saat ini. Yeah. Dalam hal fasilitas, alhamdulillah untuk yang terbaru ini perlu diinformasikan kepada mahasiswa baru nantinya adalah kita sudah ada yang namanya layanan satu pintu di front office ya. Jadi bagi mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama dan mahasiswa baru ke depan, nanti untuk melayani khususnya dalam hal menyelesaikan studi dan mau wisuda, para mahasiswa tidak lagi melayani secara manual, tetapi secara online. Yeah. Bisa dilakukan di tempat lain di luar perpustakaan dan juga bisa dilakukan di perpustakaan dengan dibantu oleh admin yang ada di front office. Yeah. Dan yang kedua adalah baru-baru ini kita ada launching yang telah dilakukan, yaitu lebih kurang 4 bulan yang lalu adalah launching Degade Ruang Pegadaian. Tujuannya adalah bagi pemustaka adalah bagaimana pemustaka merasa nyaman ya, baik belajar, berdiskusi maupun mengadakan bimbingan tugas akhir kepada dosen dengan fasilitas yang ada di lantai 2 perpustakaan. Satu yang ketiga adalah ruang karya dosen di lantai 3. Di sisi sebelah sampingnya ada ruangan Padusi Corner. Padusi Corner ini adalah khusus untuk wanita, di mana para ibu nanti ada
di sekat juga ada di sekat ruangan itu ada ruangan sanitasi bagi ibu-ibu yang mempunyai bayi ataupun balita, bisa terbantu dengan adanya fasilitas itu, di samping melayani mahasiswanya misalnya dalam tugas akhir membimbing mahasiswa. Iya. Itulah fasilitas-fasilitas yang terbaru daripada perpustakaan yang terus berkembang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daripada pemustaka. Nah, sedangkan untuk sumber daya manusia di perpustakaan juga istilahnya telah bergabung ya, para sarjana-sarjana baru ya yang siap untuk membantu pemustaka untuk menuju layanan prima sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu ya Pak, sangat menarik sekali ya Pak ya. Tadi Winda juga sudah mendengar nih Pak ada produksi corner. Nah, dia juga penasaran nih Pak, corner itu apa sih Pak ya? Nah, jadi alhamdulillah sebelum adanya produksi corner juga kita sudah ada corner dahulu. Waduh. Nah, boleh Bapak sebutkan? Silakan. Seperti Minangkabau Corner. Nah, Minangkabau Corner ini adalah melayani mahasiswa ataupun pemustaka untuk mencari informasi tentang keminangkabauan, baik itu kebudayaan, adat istiadat, kerajinan tangan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau pada waktu itu, bisa mereka menelusuri ataupun menerima informasi dari Minangkabau Corner. Setelah itu American Corner. American Corner prinsipnya seperti itu juga. Jadi para pemustaka ataupun mahasiswa ingin mendapat informasi tentang Amerika, tentang kebudayaannya, tentang studi di Amerika, studi lanjut di Amerika, dan lain-lainnya, itu bisa datang ke American Corner untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebutuhan itu. Setelah itu ada lagi BI Corner, ya. Setelah itu ada sekarang SKK Migas Corner, juga mungkin 1 tahun yang lalu di launching. Ini juga memberikan informasi khususnya untuk SKK Migas bagi mahasiswa baik itu kimia maupun di teknik industri ataupun teknik mesin, ya, teknik lingkungan. Jika terkait dengan studi ataupun tugas akhir mereka, bisa dibantu menginformasikan ataupun datang ke SKK Migas Corner yang terkait dengan kebutuhan informasi di bidang itu. Bahkan kita kalau seandainya kebutuhan mahasiswa terkait dengan bidang SKK Migas itu belum terpenuhi, kita bisa mengundang narasumber dari SKK pusat, pusat maupun dari cabang di Sumatera untuk melakukan materi dan sosialisasi tentang SKK Migas. Waduh, ini sangat menarik sekali tentang corner ya Pak ya. Pasti mahasiswa juga sangat tertarik ini ya untuk berbondong-bondong datang ke corner perpustakaan UNEN. Nah, tadi Bapak juga sudah bilang yang fasilitas yang ini sepertinya Winda juga, ini penasaran sekali tentang Get Creative Language ya yang ada di lantai 2. Itu apa aja sih Pak yang ada di sana gitu? Alhamdulillah. Dekade ini di launching lebih kurang 2 bulan yang lalu. Ya. Jadi alhamdulillah setelah di launching dan diresmikan oleh Bapak Rektor bersama dengan pimpinan pusat Pegadaian di pusat, alhamdulillah sampai saat ini respon daripada pemustaka dan mahasiswa untuk menggunakan The Great Creative ini alhamdulillah mendapat respon yang cukup baik sekali. Apalagi alhamdulillah sekarang ini ada 7 tenaga ahli yang lepas ya. Kita berikan semacam peluang untuk mereka untuk merespon kebutuhan mahasiswa terhadap kebutuhan mereka untuk belajar di sana. Alhamdulillah dengan 7 Pandawa ini, THL ini, mereka dengan semangat melaksanakan apa-apa yang dibutuhkan terhadap kebutuhan mahasiswa ataupun pemustaka. Sehingga mulai hari Senin kemarin, ruangan Dekade Kreatif ini alhamdulillah
banyak dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa dan diberi semacam responden terhadap kesan mereka setelah berkunjung di sana. Alhamdulillah mereka menyambut pelayan ini dengan baik dan memberi semacam komentar dan pujian yang baik. Jadi apa aja Pak yang ada di sana? Jadi di Gade Creative Lounge ini mempunyai ada beberapa poin, berapa nama titik ya, titik pelayanan. Pertama ada ruangan untuk seminar, setelah itu ruangan untuk bimbingan mahasiswa dalam memiliki tugas akhir bersama dosen. Setelah itu ada juga 3 visi. Bisa mahasiswa yang lupa membawa laptop bisa memakai fasilitas visi yang ada di sana. Setelah itu juga ada ruang lobby. Ruang lobby bisa dikatakan semacam diskusi yang tidak terbatas. Ya. Setelah itu ada juga meja untuk mereka berdiskusi lepas dengan bisa menikmati kopi nanti ya yang akan disediakan seperti minibar ya Pak ya? Minibar ya, insya Allah akan disediakan kafe di sebelah di Gade itu ke depan. Mudah-mudahan nanti bisa mahasiswa mempergunakan fasilitas itu untuk menikmati minuman kopi ataupun makanan yang kering di sana. Nah setelah itu untuk seriusnya para mahasiswa ataupun pemustaka untuk berdiskusi lebih serius, ada ruangan khusus di sudut itu, ruangan untuk lebih serius untuk mengikuti diskusi, dan juga ada layar infokus bisa dipergunakan fasilitas untuk berdiskusi untuk lebih serius lagi di sana. Setelah itu yang terakhir ada ruangan yang dilepas itu bisa untuk ruangan untuk seminar, dan juga bisa nanti ke depan untuk melakukan semacam podcast. Tapi sekarang saat ini masih belum ada peralatannya, tapi masih ada space-nya saja. Tapi insya Allah ke depan kalau seandainya ada fasilitas untuk itu, kita berusaha untuk mengadakan peralatan untuk podcast di sana. Seperti itu ya. Jadi mahasiswa yang baru-baru nih atau yang sudah lama tapi tidak tahu ya, atau yang tidak ragu untuk datang ke perpustakaan UNEN ya. Setelah Bapak ini bilang, langsung datang ke sana ya. Di lantai 2 ya Pak ya? Di lantai 2. Nikmati fasilitasnya, jangan lupa untuk menjaga dan menjaga kebersihan pastinya ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, ini Bapak berbicara tentang mahasiswa kembali nih Pak. Prasarana apa yang bisa digunakan oleh mahasiswa kita Pak? Sarana. Jadi alhamdulillah motivasi perpustakaan sebagai yang jantungnya universitas itu memang berusaha memenuhi kebutuhan daripada pemustaka, mahasiswa, dosen, dan juga pemustaka lainnya untuk dapat secara optimal melaksanakan fasilitas yang ada itu seoptimal mungkin untuk menunjang kebutuhan mereka. Kalau bagi dosen itu menunjang Tridharma Bakti perguruan tinggi untuk bisa melaksanakan perpustakaan secara optimal nantinya. Jadi segala fasilitas perpustakaannya intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada mahasiswa, dosen, dan pemustaka lainnya di Universitas Andalas. Itu prasarana ya Pak ya. Ya. Nah selanjutnya ini yang lebih ini lagi nih Pak. Apabila ada mahasiswa yang mengalami yang namanya kesulitan atau ada masalah lah Pak ya, seperti buku-buku yang hilang, buku-buku yang sudah lama mereka tidak kembalikan. Nah itu dari perpustakaan sendiri Pak, bagaimana cara mengatasinya? Iya, artinya ini memang dia alami oleh kepala perpustakaan ya, di dalam melayani mahasiswa atau pustaka, seperti buku hilang ya. Jadi buku hilang itu kan ada informasi itu disampaikan oleh bagian sirkulasi, bahwa mahasiswa itu sesuai dengan peraturan di perpustakaan itu harus mengganti buku yang hilang dengan judul dan pengarang yang sama. Itu harus
menggantinya dengan tidak memfotokopi buku tersebut, tetapi adalah buku sesuai dengan kriteria judul buku, detail buku itu yang hilang. Berarti dengan buku yang sama. Buku yang sama. Nah, itu memang peraturan daripada perpustakaan demikian. Nah, setelah itu juga ini kan dinamika di dalam apa? Dinamika di dalam pelayanan mahasiswa. Nah, bagi denda mahasiswa itu ada denda yang cukup besar, ya. Memang ada peluang bagi mereka untuk melakukan permohonan penurunan denda, ya. Jadi Bapak juga melayani berhadapan dengan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang Bagi mahasiswa yang jalur bidik misi, ya. Nah, kita beri semacam kebijakan, yaitu mereka harus melampirkan SK bidik misi, melakukan permohonan dengan melampirkan SK bidik misi, dan kita beri denda, tetap ada denda, yaitu Rp100.000 bagi persyaratannya lengkap, mereka melakukan permohonan dengan lampiran SK bidik misi. Nah, sedangkan mahasiswa yang di luar bidik misi, juga kita melakukan konsultasi. Kalau seandainya mereka tidak mampu untuk melaksanakan jumlahnya cukup besar, itu kita beri diskon 50%. Oh, seperti itu. Itu dia ya Pak ya, cara mengatasi bagaimana mahasiswa ini seperti kehilangan buku, ya, atau bukunya yang sudah kena denda, itu sudah sampaikan sama Bapak. Semoga informasinya bisa diterapkan ya Pak ya. Tapi jangan sampai ini mentang-mentang ada diskon atau apa segala macam, ini diremehkan sekali ya Pak ya, bukunya hilang nggak bisa diganti. Jangan, tetap dijaga bukunya ya. Nah, ini selanjutnya nih Pak, apalagi sih Pak yang akan dilakukan sama perpustakaan UNA untuk kedepannya? Nah, jadi perpustakaan ini unit kerja yang spesifik, yang unik sekali. Nah, sebab perpustakaan itu dinamis, dinamis, unit kerja yang paling dinamis, dan ilmunya berkembang. Nah, yang dulu bersifat manual, sekarang udah melangkah ke IT. Nah, dia berkembang terus. Nah, jadi untuk untuk perpustakaan yang sekarang udah melangkah ke pelayanan IT, ya. Jadi ke depan memang terus berlanjut terhadap kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di dalam perpustakaan itu yang sifatnya IT. Makanya kita ke depan juga melayani mahasiswa nanti ke depan, misalnya mengembalikan buku tidak lagi langsung ke perpustakaan sesuai jadwal, tetapi nanti bisa dilakukan di luar jadwal, misalnya waktu libur. Itu memang peralatan sudah kita buat, tetapi untuk teknis yang lainnya belum. Nah, jadi itu ke depan. Jadi pelayanan ke depan itu, oleh karena perpustakaan bersifat dinamis terus, jadi juga kita kebutuhan mahasiswa bersifat dinamis, kita menyesuaikan fasilitas itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang bersifat IT nanti ke depan. Yang terakhir nih Pak, pesan apa nih yang akan Bapak sampaikan kepada mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi yang memang dasarnya hobi membaca, untuk tidak meninggalkan perpustakaan? Pesannya adalah baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru ataupun perpustaka lainnya dapat mempergunakan fasilitas yang ada di perpustakaan itu secara optimal dalam rangka menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pesan terakhir ada sebaik pantun tentu dari Bapak, yaitu kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Pustakawan harusnya berbudi, semoga pohon pustaka lebat berbuah. Sobat Unan, itu dia informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yasir
Terima kasih dan semoga podcast ini ya memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Yasir. Ya, semoga setelah ini mahasiswa tidak ragu lagi untuk datang ke perpustakaan UNAN karena sudah banyak sekali yang menarik di perpustakaan. Winda pamit, salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.